Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrita Fajriani dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai asuransi syariah. Yang pertama itu ialah pengertian asuransi syariah. Ialah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN nomor 21 DSN MUI Romawi 3 2002 tentang asuransi syariah ialah usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau baru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Adapun pengertian asuransi itu sendiri ialah terdapat dalam Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 disebutkan asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian yang mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima premi. Yang kedua itu ada beberapa prinsip yang terkandung dalam asuransi syariah. Yang pertama itu saling bekerja sama dan bantu-membantu sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Yang kedua itu saling melindungi dari berbagai kesusahan dan penderitaan satu sama lain. Yang ketiga ialah sesama muslim saling bertanggung jawab. Yang keempat, menghindari unsur gharar, masyir, dan riba. Selanjutnya yang ketiga ialah keunggulan asuransi syariah. Yang pertama itu asuransi syariah memiliki tujuan utama untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dasar hukum syariah adalah Al-Qur'an dan hadis serta fatwa para ulama terkemuka. Yang ketiga itu dalam asuransi syariah, keterbukaan laporan menjadi keharusan termasuk dalam hal sumber dana, penggunaan serta zakat yang ada. Yang keempat itu produk yang ditawarkan terjaga dari unsur yang tidak jelas, gharar, spekulatif, menyisir, dan riba bunga. Yang kelima itu dalam asuransi syariah resiko ditanggung bersama oleh peserta asuransi syariah. Yang keenam itu dalam asuransi syariah pembayaran klaim resiko bersumber dari dana tabarruk yang sudah diniatkan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi dari awal. Yang ketujuh itu asuransi syariah dan yang kita investasikan dijamin keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa Quratain Mukhtar, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Astrita Fajriani. Nah, saya akan menjelaskan pada poin D dan E, di mana poin D adalah perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaannya itu ada 7. Yang pertama, pada asuransi syariah memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang dimana bertugas untuk mengawasi produk yang ingin dipasarkan dan pengelolaan investasinya itu seperti apa. Sedangkan pada asuransi konvensional ini tidak memiliki DPS. Yang kedua itu perbedaan pada akad. Nah, pada asuransi syariah, akadnya itu tolong-menolong atau tabarruk yang dimana tabarruk adalah dana yang disetor peserta asuransi syariah untuk membantu peserta asuransi syariah yang lainnya jika terkena musibah dan lain sebagainya. Sedangkan pada asuransi konvensional adalah akadnya itu tolong-menolong. Yang ketiga itu adalah landasan perhitungan investasi. Nah, asuransi syariah ini memiliki landasan perhitungannya itu bagi hasil atau mudharabah, sedangkan konvensional ini memiliki landasan perhitungan bunga atau yang lebih kita kenal dengan riba. Yang keempat adalah kepemilikan. Nah, pada asuransi syariah, kepemilikannya ini adalah hak peserta. Jadi, perusahaan itu hanya mengelola dan menjaga amanah tersebut, sedangkan pada asuransi konvensional kepemilikannya ini adalah milik perusahaan. Jadi perusahaan ini bebas untuk mengalokasikan investasinya ini akan seperti apa dan akan kemana. Yang kelima itu ada mekanismenya. Nah, pada asuransi syariah mekanismenya itu tidak mengenal dana hangus. Yang dimaksud dana hangus adalah jika peserta pada tenggat waktu yang telah ditentukan tidak bisa membayar premi dan ingin mengundurkan diri, peserta dapat menarik dana yang kembali, kecuali dana yang tabarruk tadi yang untuk membantu peserta lainnya. Sedangkan pada asuransi konvensional dana seperti itu akan dianggap hangus. Yang keenam adalah pembayaran klaim, yang dimana asuransi syariah ini menggunakan dana kebijakan atau tabarruk yang telah saya jelaskan pada poin kedua tadi. Sedangkan asuransi konvensional pembayaran klaimnya itu menggunakan rekening dana perusahaan. Yang terakhir adalah pembagian keuntungan. Nah, pada asuransi syariah pembagian keuntungannya itu pada proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional adalah pembagian keuntungan, semua keuntungan itu menjadi milik perusahaan. Nah, kita akan lanjut kepada bagian E, yang dimana bagian E itu adalah jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi ini terbagi atas 3. Yang pertama,
asuransi kerugian. Nah, asuransi kerugian ini mencakup harta benda, kepentingan keuangan, tanggung jawab hukum dan asuransi diri. Yang kedua itu ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini terbagi lagi atas 3. Yang pertama itu seumur hidup atau whole life, yang dimana asuransi ini akan memberikan proteksi kepada nasabahnya sehingga umur 99 tahun. Nah, kelebihan dari asuransi jiwa, asuransi seumur hidup ini adalah nominalnya ini akan terus bertambah meskipun preminya telah selesai atau telah habis. Yang kedua itu asuransi dwiguna atau endowment, yang dimana asuransi ini akan memberikan proteksi kepada nasabahnya dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, asuransi ini contohnya itu seperti asuransi pendidikan atau asuransi dana pensiun. Yang ketiga itu ada asuransi berjangka atau term life, yang dimana asuransi ini akan memberikan proteksi kepada nasabahnya dengan tenggat waktu biasanya tahunan. Tapi asuransi ini yang memiliki kekurangan, yaitu uang premi tidak dapat diambil jika periodenya telah habis. Nah, yang terakhir itu ada asuransi sosial, yang dimana asuransi sosial ini adalah asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Nah, itu tadi penjelasannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.